prinsipnya kuat dan orientasinya itu mendunia. Idola lintas dimensi. Suka silaturahmi, bersedekah, humble, dan peduli sama orang. Yang menginspirasi tokoh-tokoh itu, kalau ketuhanan yang Maha Esa itu diartikan tauhid, bisa diterima Pancasila. Melihat manusia itu adalah melihat Pak Kahar Muzakir. Jalma pinilih rembesing madu, ngayahi darmaning gesang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. What is up? I'm Hasna Nifasjani with student number 19022411031 from Class A English Education Study Program 2019. Welcome back to my channel. So today I am going to tell you about an amazing people. It's one of our educational figures. Yes, this video is about Professor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Without further ado, let us jump to the video. Hope you enjoy it. Siapa sih Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir itu? Beliau merupakan salah satu dari 6 pahlawan nasional, seorang cendekiawan muslim, sekaligus tokoh pendidikan. Abdul Kahar Muzakir lahir pada tanggal 16 April 1907 di Yogyakarta. Beliau lahir dari seorang ayah bernama Kiai Muzakir yang berprofesi sebagai guru. Sedangkan ibunya bernama Nyai Hadijah yang berprofesi sebagai pedagang. Keluarganya sangatlah kental dengan Islam. Hal itu disebabkan karena ayahnya dekat dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah. Beliau juga merupakan cicit dari Kiai Hasan Besari, seorang guru agama, pimpinan Thariqat Satariyah, dan komandan Laskar Pangeran Diponegoro. Abdul Kahar Muzakir pernah bersekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah sampai kelas 2 dan melanjutkan ke pesantren Mambaul Ulum di Solo. Kemudian setelah menyelesaikan lanjutannya di pesantren Jamsareng di Jawa Tengah, beliau tamat di pesantren Tremas di Jawa Timur. Tempat terakhir ia menjalani pendidikan formalnya di Indonesia. Beliau kemudian berangkat ke Mesir untuk bersekolah di Universitas Al-Azhar, lalu masuk Darul Ulum untuk belajar pengetahuan umum. Dengan semangatnya memajukan pendidikan, Abdul Kahar Muzakir akhirnya berperan aktif dalam pendidikan. Beliau pernah menjadi pendiri dan rektor pertama Universitas Islam Indonesia atau UII pada tahun 1945 sampai 1960. Ia juga mengajar dan menjadi direktur Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah di Yogyakarta. Selain itu, ia memprakarsai berdirinya Akademi Tabligh Muhammadiyah Yogyakarta yang menjadi cikal bakal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY. Beliau juga pernah menyampaikan pidato tentang rencana perguruan tinggi wanita dengan pokok-pokok buah pikiran yang akhirnya melandasi berdirinya Universitas Aisyah Yogyakarta atau UNISA sebagai universitas perempuan pertama di Indonesia. Selain di bidang pendidikan, dirinya juga berkontribusi dalam organisasi Muhammadiyah, pemerintahan, bidang politik, dan juga jurnalistik. Di Muhammadiyah, ia pernah menjadi pengurus Majelis Pemuda dan Majelis PKU Muhammadiyah, kemudian menjadi pengurus Pusat Muhammadiyah. Selanjutnya dalam pemerintahan, beliau memasuki jawatan ekonomi pemerintahan militer atau Kootizimukyakuyogra. Beliau juga sempat menjadi pegawai sipil jawatan siaran radio militer.
Ia juga menjadi komentator luar negeri bersama Muchtar Lubis di markas besar tentara. Selain itu, ia pernah memasuki jawatan Kementerian Agama. Semua itu dilaluinya sebagai pekerjaan dalam pemerintahan Jepang di Indonesia. Beliau juga pernah menjadi wakil kepala Kementerian Agama sebagai pegawai tinggi tingkat 2 dan diberi gelar pahlawan nasional pada tahun 2019 oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kemudian dalam bidang politik, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Beliau juga masuk sebagai anggota Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta. Selain itu, ia aktif di Partai Islam Indonesia. Ia pun ikut membuat dan menjadi ketua organisasi politik bernama Perhimpunan Indonesia Raya, yang mana masih menjadi satu jaringan dengan Perhimpunan Indonesia di Belanda. Beliau juga pernah menjadi sekretaris Muktamar, mendampingi Mufti Besar Palestina. Tak sampai di situ, ia juga berperan aktif dalam bidang jurnalistik. Ia pernah menjadi anggota redaksi koran Al-Saurah atau pemberontakan di Palestina. Dan ia juga pernah mendirikan kantor berita Indonesia Raya guna membantu pergerakan Indonesia. Satu konsep pendidikan tertanam pada diri Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, yaitu pengetahuan agama dan pengetahuan umum itu sama pentingnya. Konsep ini terpengaruh pada pemikiran Muhammad Abduh, di mana orang Islam harus mempelajari ilmu yang bersifat umum, supaya tidak tertinggal dalam ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman. So that is it. Thank you so much and I'll see you guys in my next video. Cheerio!